Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Mitra JIC sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah program Sorban Umat seputar obrolan umat alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah media Mitra JIC sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam wujud dengan berbagai nikmat, terutama nikmat selalu sehat walafiat, baik jiwa, raga, yang utama adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sudah seharusnya mari kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua luar biasa, sehingga sudah seharusnya segala apa yang Allah karuniakan kepada kita manfaatkan betul sebagaimana yang dikehendakinya, yaitu kita dengan beribadah. Energi, udara, semuanya itu kita upayakan sebagai bukti kita untuk selalu bersyukur dengan beribadah kepadanya. Sehingga mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas kedekatan kita, ibadah kita, baik farido maupun fadilah, itu selalu semakin kita jalankan dan kita tingkatkan. Selanjutnya tentunya selawat dan salam selalu tercurah kepada baginda alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pula kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan tentunya pula kepada pengikutnya yang setia dan istiqomah hingga akhir, dan mudah-mudahan kita semua selalu berada dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Radio Peradaban Islam yang dipancarkan langsung di Pusat Bisnis Lantai Dasar Jakarta Islamic Center yang berada di tengah-tengah Jakarta Utara kembali mengudara, dan insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki peristiwa yang begitu luar biasa yang selalu menjadi kenangan dan pembuktian bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pengorbanan yang Allah uji kepada seorang manusia yang luar biasa sehingga dia menjadi Khalilullah, menjadi kekasihnya Allah. Siapa itu? Pasti kita sudah tahu semua, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya yang luar biasa. Maka kesempatan ini mari sama-sama kita bismillah di hari ini tertanggal 2 Zulhijjah 1443 Hijriah, berarti sekitar berapa hari lagi kita akan memasuki peristiwa yang luar biasa, yaitu Hari Raya Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha, yang itu momentum sangat berarti buat kita semua para orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesempatan ini Sorban Umat akan mengangkat tentang kurban dengan tema mengupas makna kurban. Nah, sudahkah kita berkurban? Bismillah, nanti kita dengarkan penjelasan dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Ainur Rafiq, salah satu pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhwan yang berada di Marunda, Jakarta Utara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semakin ceria aja Ustadz ya. Alhamdulillah. Sehat. Sudah siap-siap nanti untuk pelaksanaan kurban? Insyaallah. Sudah siap untuk ngisi khutbah untuk Idul Adha? Insyaallah. Motong juga Ustaz. Kalau ada yang dipotong. Bismillah semuanya Ustaz. Insyaallah nanti. Ya, baik, langsung saja mari kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ainur Rafiq, sarjana pendidikan Islam, dan kita akan betul apa yang harus kita kurbankan untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Untuk itu, kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Ainur Rafiq, kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwa fillah rahimakumullah, mitra JC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas segala limpahan nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah pada kita semua. Sehingga di kesempatan yang baik ini, di hari yang penuh dengan berkah ini, kita masih diberikan kekuatan iman dan juga kesehatan untuk tetap istiqomah menjalankan aktivitas dalam rangka taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan segala daya dan kemampuan kita dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan niat dan seluruh kegiatan aktivitas kita menjadi catatan amal kebaikan kita yang pada akhirnya nanti akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil mizan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang begitu mulia, manusia yang menjadi teladan buat kita semua sebagai uswah hasanah, karena melalui wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan nikmat terbesar dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan juga mudah-mudahan salawat salam tercurah kepada seluruh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh sahabatnya, dan tidak lupa juga kepada kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk mengumpas satu tema ya, yang mengambil dari satu peristiwa besar ya, yaitu peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena hari ini kita berada di dalam bulan yang menjadi salah satu bulan yang haram, menjadi salah satu bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Zulhijjah, yang setiap bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya di dalamnya banyak mengandung hikmah, banyak mengandung perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian pahalanya istimewa ya. Salah satunya adalah ada satu amalan yang sangat dianjurkan kepada kita semua sebagai umat Islam untuk menyambut Idul Adha dengan mengawali dengan saum di tanggal 9 ya, atau saum Arafah ya. Karena salah satu keutamaan melaksanakan saum Arafah itu pahalanya ya, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus dosa-dosa yang lalu dan juga menghapus dosa yang akan datang selama setahun. Subhanallah. Dan juga amalan-amalan yang lain yang juga tidak kalah penting ya, daripada keistimewaan bulan Dzulhijjah ini ya, puncaknya adalah berkurban. Oleh karenanya mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di awal bulan Dzulhijjah ya, untuk senantiasa berupaya meningkatkan seluruh aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah mengupas makna kurban ya. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, bahwa kurban itu berawal dari satu susunan kalimat, kalau nggak salah ya, qaraba yuqarribu qurbanan ya, yang artinya adalah upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan salah satu upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beribadah melaksanakan kurban, ya. Di mana ibadah ini kita meneladani satu kisah perjalanan seorang yang begitu mulia, ya. Salah satu nabi yang juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan, sebagai uswah, ya. Selain Nabi Muhammad SAW yang kita bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Sehingga beliau mampu menjalankan satu perintah Allah, satu ibadah yang begitu berat, yaitu berkurban. Dan kurban yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah dengan mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang begitu beliau sayangi dan begitu sangat diharap-harapan kelahirannya. Akan tetapi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah yang begitu berat ternyata mampu beliau lakukan. Dan subhanallah, ternyata peristiwa ini kemudian menjadi syariat Nabi Muhammad SAW untuk kita semua umat Islam untuk melaksanakan juga berkorban. Nah, mitra jasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hakikatnya bahwa ibadah kurban itu yang pertama adalah satu proses ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya dalam proses mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun ya, perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu cukup berat, ya. Dan seberat-beratnya syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu tidak seberat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga seyogianya bagi kita hari ini yang diberikan kelapangan rizki, yang diberikan kelebihan rizki, maka juga melaksanakan kurban. Karena ada satu hadis Rasulullah SAW yang beliau menyampaikan, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kelapangan rizki akan tetapi dia tidak menyembelih hewan kurban, maka jangan mendekati tempat sholatku. Jadi artinya bahwa kurban ini satu ibadah yang sangat dianjurkan, bahkan wajib bagi orang-orang yang sudah diberikan kemampuan untuk menjalankan ibadah tersebut. Dan mitra jasa yang dirahmati Allah, sehingga kita semua berupaya dengan sekuat tenaga kita, semampu kita untuk bagaimana memaksimalkan di bulan Zulhijjah ini untuk berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan seluruh perintahnya dan juga berupaya untuk semaksimal mungkin meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah dengan kita menjadi orang-orang yang taat, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, maka Allah akan berikan kemuliaan sebagaimana juga Allah memberikan kemuliaan kepada Nabiullah Ibrahim dan seluruh anak keturunan beliau, yang kemudian kita bisa melihat bahwa keberhasilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam menjaga seluruh keturunannya menjadi anak-anak yang soleh. Bahkan sebagian besar dari Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita mampu meneladani pelajaran yang cukup berharga ini dalam kehidupan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah mitra JIC sekalian, jelas apa yang sudah Ustadz sampaikan. Salah satunya tadi Ustadz mengungkapkan di surat As-Saffat ya Ustadz ya. Iya. Di ayat 102, surat ke-37, bahwa bentuk pengorbanan yang Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya Iya. Ismail alaihissalam. Itu gimana Ustadz ya? Saya nggak bisa ngebayangin Ustadz. Iya. Ya. Dan anaknya justru langsung ikhlas gitu ya. Itu. Nah ini yang mesti harus kita bisa mengambil satu pelajaran yang gitu, diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, mitra jasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat ketangguhan ya, yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga dilakukan oleh putranya, dan juga tidak kalah penting juga peranan istri, ya Siti Hajar dalam menerima
ketaatan sepenuhnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebelumnya juga Siti Hajar juga sudah pernah mengalami satu peristiwa yang cukup berat ya. Karena prosesnya yang pernah dialami oleh Siti Hajar dengan Ismail yang masih bayi itu juga satu peristiwa yang cukup monumental ya. Satu peristiwa yang barangkali kalau gaya cara pandang kita dengan cara pandang materialis maka tidak akan bisa kita temukan ya dalam perjalanan orang yang seperti Siti Hajar dengan Ismail. Iya. Yang gimana tuh Ustaz? Ya, ketika beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, membawa istri dan anaknya ke satu tempat yaitu di lembah Bakkah yang pada akhirnya nanti ini menjadi kota Mekah ya. Yang awalnya di situ itu satu tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan ya, karena begitu terbentang luas yang ada adalah gurun, gersang, kering kerontang, tidak ada tumbuhan, bahkan tidak ada air. Tapi kemudian justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya di situ. Hajar dan Ismail yang masih bayi ditinggalkan di situ. Bahkan sempat ada keraguan dari Hajar ketika suaminya meninggalkan di tempat tersebut. Sehingga ketika beliau berjalan meninggalkan anak dan istrinya, Siti Hajar memanggil-manggil suaminya. Wahai Abi, wahai Nabiullah, atas perintah siapa engkau meninggalkan aku di tempat ini? Kemudian Nabiullah Ibrahim menjawab, atas perintah Allah aku meninggal engkau dan anakmu di tempat ini. Mitra JC sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa apa yang Ustadz telah sampaikan, bentuk pengorbanan yang dicontohkan. Ini jadi momentum sangat fundament ya oleh Nabiullah Ibrahim dengan keluarganya ya. Maka kita sebagai abi ya, sebagai ayah, sebagai bapak, bagaimana menduplikat, mencontoh yang kita bisa jalankan sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Betul. Ya. Sebagai seorang anak, bagaimana dia harus taat, bagaimana kepada orang tua, terutama taatnya utama kepada Allah. Karena Nabiullah Ibrahim kan menjalankan perintah Allah, Ustaz ya. Bukan sesuai dengan keinginannya. Kalau anak sekarang kira-kira gimana, Ustaz? Kalau disuruh gimana nih? Abi disuruh Allah untuk nyembelih kamu. Abi apa kami nih? Paling nggak disuruh ngaji aja. Hari gini masih ngaji. Hari ini gimana tuh, Ustaz? Untuk menghadapi anak-anak dengan dunia digital, dunia yang luar biasa, Ustaz. Iya. Jadi kalau hari ini kan fenomena yang hari ini tetap kita bisa mengambil uswah ya terhadap apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dalam satu ayat pernah ada apa yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wassa biha Ibrahim wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi beliau itu selalu memberikan wasiat kepada anak-anaknya agar tetap berpegang prinsip, berpegang teguh kepada Islam ya, kepada akidah tauhid, kepada ajaran yang pada akhirnya nanti akan menyelamatkan. Dan itu diperhatikan betul oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada seluruh anak-anak keturunannya. Nah, hari ini pun sebetulnya sama. Ketika kita melihat fenomena anak yang hari ini kurang begitu taat ya, karena ujian anak-anak hari ini kan yang bisa dirasakan betul pengaruh yang paling besar adalah gadget ya. Anak-anak kita itu kalau kita tidak bentengi mereka dengan akidah tauhid, maka akan sangat mudah ya terpengaruh, bahkan akan sangat mudah untuk mengikuti gaya hidup ya, model pergaulan, model apa namanya pertemanan atau model-model ya pergaulan anak remaja lah yang disajikan di dalam media tersebut. Sehingga tentunya yang pertama memang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita bagaimana terus dengan upaya maksimal kita menanamkan akidah tauhid. Karena itu satu-satunya benteng yang akan bisa menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini ketika berbicara benteng yang akan bisa menjadi pelindung kita ya nggak ada benteng lain kecuali dengan benteng akidah, dengan benteng keyakinan.
Sehingga saya sering menyampaikan, kalau dulu itu ada satu kisah yang cukup menarik juga yang kita bisa ambil hikmahnya, terkait dengan kisah Ya'juj Ma'juj ya, dengan Raja Zulkarnain. Di mana Ya'juj Ma'juj ini selalu membuat kerusakan, membuat kezoliman terhadap rakyatnya Zulkarnain, sehingga kemudian Zulkarnain dengan perintah Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk membangun benteng yang begitu kokoh. Yang saking kokohnya itu sampai nggak bisa ditembus, nggak bisa dolampati, nggak bisa ditembus. Nah, kalau kita pahami benteng yang dimaksud oleh Allah dalam kisah ini adalah benteng secara fisik, mungkin hari ini sudah tidak berlaku. Karena serangan-serangan setan, iblis ya terhadap orang-orang beriman itu sudah tidak bisa lagi dibentengi dengan benteng fisik. Ya. Orang mau ngumpet di kolong meja, di kolong tempat tidur, ya, sinyal masih bisa masuk. Ya. Dengan alat yang begitu canggih, itu bisa masuk sehingga setan bisa nembus. Artinya kalau benteng itu hanya sebatas fisik nggak akan bisa menjadi tempat untuk berlindung. Maka satu-satunya yang akan melindungi anak-anak kita, ya, benteng yang harus kita tanamkan kepada mereka adalah dengan benteng akidah. Bahwa yakin ada Allah yang melihat ketika engkau membuka sesuatu, ketika engkau melakukan sesuatu, maka ada Allah yang melihat. Sehingga keyakinan ini harus tertanam pada anak-anak kita supaya terjaga, tidak sampai kemudian bebas melakukan bergaul di dunia maya yang itu tidak bisa dibatasi kan. Maka satu-satunya benteng yang akan menyelamatkan itu ya benteng akidah. Nah, kesadaran ini yang harus ditimbulkan oleh umat Islam hari ini. Karena hari ini juga banyak justru umat Islam malah kemudian kayaknya membebaskan sebebas-bebasnya terhadap anak-anak, apalagi kemudian didukung dengan alasan pendidikan. Dengan model pendidikan yang kemarin karena Covid kemudian sistem online ya. Itu salah satu dampak negatifnya adalah berlanjut ya. Iya, berlanjut. Seperti handphonenya ditarik-tarikin aja gitu. Harusnya seperti itu. Dibatasi bukan ya. Kita tidak, supaya anak-anak juga paham terhadap kemajuan zaman ya. Tapi harus tetap dibatasi, dikawal, juga diingatkan ketika mereka melakukan kekeliruan. Dengan itu tugas kita sebagai akidah tauhid tadi. Betul. Berarti kalau tadi kan Nabi Ibrahim dengan wasiat-wasiatnya. Iya. Wasiatnya sekarang kita bisa nyampaikan dengan majelis taklim, Betul. pengajian, di rumah, di lingkungan, gitu Ustaz ya. Ya, alhamdulillah mitra JC sekalian, kalau kita ngobrol kebaikan dengan guru kita Ustaz Nur Rafiq, rasanya 1 jam itu kurang Ustaz. Ya, apalagi bicara peristiwa yang fundament yang sangat penuh dengan substansi, yang itu memberikan fadilah-fadilah dan keutamaan buat kita, menjadi contoh buat kita dalam rumah tangga, bagaimana seorang ayah menjadi Ibrahim alaihissalam, bagaimana seorang anak menjadi Ismail, bagaimana seorang istri menjadi Siti Sarah dan Siti Hajar, ya. Bagaimana lingkungan yang tadi tidak dapat memberikan keberkahan di lingkungannya, bagaimana dia mampu mengusir setan laknatullah, ya. Wah, ini luar biasa Ustaz. Maka kita jadikan semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang islami sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita udah habis Ustaz. Ya. Habis ya? Mungkin ada yang ingin Ustaz sampaikan sebagai khalaso buat kita semua? Ya. Baik, mitra jasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang begitu menarik yang sudah disampaikan tadi terkait perjalanan pengabdian seorang hamba Allah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kemudian terbukti ya bahwa apa yang dilakukan oleh beliau dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya Allah memberikan begitu besar nilai-nilai keberkahan, sehingga yang harus kita sadari bersama dan kemudian kita berupaya untuk kita aplikasikan dalam perjalanan hidup kita adalah bagaimana kita membangun kesempurnaan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nilai-nilai keberkahan itu akan diturunkan oleh Allah. Karena janjinya Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah bukakan pintu berkah dari langit bumi. Jadi mudah-mudahan kita akan senantiasa mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala selama kita berupaya untuk menyempurnakan iman takwa kita dengan taat menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian. Alhamdulillah, mitra JC sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang pilihan yang Allah pilih buat kita semua. Tentunya menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang ternyata dampaknya bukan kita pribadi, tapi juga berdampak positif sangat baik kepada lingkungan, terutama diawali dari keluarga. Dengan bagaimana kita menyampaikan wasiat-wasiat dengan melalui majlis taklim, yang tentunya kita bisa mempelajari bagaimana kisah Nabiullah Ibrahim dengan keluarganya yang begitu sangat fantastis, sangat luar biasa, dan itu sesuatu yang sudah menjadi bukti kenyataan bahwa dia mampu merubah dari negeri yang tidak ada kehidupan, ternyata berkah bahkan sampai sekarang. Bahkan orang mau pergi haji daftar sekarang, 20 tahun lagi Ustaz, 30 tahun lagi. Ustaz sudah daftar haji belum Ustaz? Sudah niat. Sudah niat. Alhamdulillah, yang penting tinggal nunggu panggilannya. Oh iya, udah isi formulir Ustaz. Isi formulir Ustaz, nanti biar masuk data. Semoga kita semua yang hadir di sini dan mitra JC sekalian akan Allah panggil menjadi tamu-tamunya yang mulia. Amin, amin. Itu di Makkatul Mukarramah, dan mudah-mudahan kita semua akan bersama-sama bahagia baik di dunia dan mudah-mudahan di akhirat di surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini saja yang bisa kami ketengahkan di kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini. Maka mohon maaf atas segala kehilapan dari penyampaian yang sengaja maupun tidak disengaja, dan yang baik tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan terima kasih kepada mitra JC sekalian yang sudah menyampaikan komentarnya, pesan-pesannya dan salamnya kepada kita semua, dan tentunya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan yang terbaik buat antum semua. Untuk itu langsung saja kami akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan dengan melafazkan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diperbanyak maaf atas segala kehilapan. Billahi bisabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.